Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini, dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Dalam Islam, salat 5 waktu hukumnya wajib. Salat 5 waktu juga menjadi ciri seorang muslim. Jika dia salat, itu artinya dia muslim. Namun nyatanya tak sedikit orang Islam yang masih meninggalkan ibadah wajib ini dengan berbagai alasan. Ada yang bangun kesiangan, terlalu sibuk, badan terlanjur kotor, sedang di perjalanan, sakit, dan lebih parah lagi adalah alasan malas. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pentingnya sholat, maka motivasi dan kesadaran untuk menjalankannya haruslah diperkuat. Bagaimana caranya? Berikut ini ada beberapa tips sederhana agar kita rajin mengerjakan sholat. Yang pertama, jadikan sholat 5 waktu sebagai bagian dari aktivitas terpenting. Dalam sehari kita makan 2-3 kali dengan jadwal pagi, siang, sore, atau malam. Jika tidak makan, pasti dampaknya akan sangat terasa pada tubuh kita. Begitupun dengan sholat. Apapun rutinitas yang sedang dilakukan, ketika masuk waktu sholat, maka segeralah untuk menunaikan sholat. Jika kita terlambat sholat, apalagi sampai tidak melakukan sholat, maka hati akan terasa gelisah dan tidak tenang. Maka jadikan sholat sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh kita. Yang kedua, ingat bahwa sholat merupakan salah satu tanda rasa syukur. Kita telah diberikan limpahan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghirup udara segar, diberi kesehatan, diberi rezeki, kebahagiaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut kepada kita? Yakni dengan cara bersujud dan menyembahnya. Bersyukur tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi juga dibuktikan dengan ketaatan dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, mengetahui kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu. Ini adalah hal penting yang membuat saya pribadi tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Apapun alasannya, karena sholat 5 waktu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab kelak pada hari akhir. Sholat 5 waktu merupakan tiangnya agama, penghapus dosa-dosa kecil dari waktu ke waktu, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur. Dalam setiap waktu pasti kita melakukan dosa. Oleh karenanya, selain istighfar, sholat 5 waktu merupakan cara kita untuk menghapus dosa-dosa kecil. Yang keempat, jangan tunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu sholat akan membuat kita malas, karena setan akan selalu berusaha untuk menggoda dan selalu aktif membisikkan umat Muhammad SAW untuk senantiasa ingkar sehingga ia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Menunda waktu sholat sama saja kalah dengan rayuan setan yang terkutuk. Cara untuk mengantisipasi penundaan sholat adalah menunda aktivitas lain yang menghalangi sholat tepat waktu, seperti menunda bepergian jika sesaat lagi waktu sholat tiba. Selain itu, atur pertemuan dengan siapapun agar tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Jika kita berteman dan berada di dekat orang-orang yang rajin sholat,
maka keberadaan mereka akan sangat berpengaruh dalam membantu kita untuk rajin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak salah bahwa berteman dengan orang-orang soleh akan membuat kita lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta. Yang keenam, ingat bahwa mati bisa datang kapan saja. Hidup hanya sekali dan pertanggungjawabannya di akhirat sangat besar. Jika tidak sholat, semua perbuatan baik kita tidak ternilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat merupakan ibadah yang paling utama. Jika dinanti-nanti menunggu sampai waktu luang atau masa tua, siapa yang dapat menjamin bahwa kematianmu di hari tua? Maut bisa datang kapanpun, dimanapun, tak mengenal waktu dan memandang usia. Yang ketujuh, percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada. Penting bagi kita umat muslim mengetahui dan yakin akan adanya siksaan dan neraka yang disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dunia ini hanya tipuan belaka. Jangan sampai kita menyesali setelah kita tiada lagi di dunia ini. Oleh karenanya kita harus mengetahui terlebih dahulu manfaat, keutamaan dan keistimewaan sholat, serta bahaya dan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Demikianlah kunci keberhasilan 7 tips tersebut, tentunya terletak pada aplikasi atau pengalamannya. Selanjutnya, kunci yang tak kalah penting adalah istiqomah dalam menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.